kan ngono. Nah makanya kan gini, gunanya kita mengolah diarani nek meditasi ibarat apa weningnya, kan itu di dalam keheningan perenungan diarani heneng henung hening. Heneng kita merenung, diam heneng, baru hening. Hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi. Hening itu artinya merasakan apa yang semua yang ada di dalam organ tubuh kita, pikiran kita, rasa kita, emosional kita, kan ngono. Ya kalau kita sudah bisa menselaraskan itu, ini akan lampu ini yang menyala ini yang awalnya redup jadi terang, awalnya merah menjadi hijau, ya magic biniu, aura, jiwa itu aura, nah, aura itu ya cahaya gitu mas. Dan makanya kan hidup itu hasil apa yang jadi hasil spirit kita ya, yang dihasilkan apa ya cahaya itu tadi. Kita menghasilkan cahaya apa gitu. Makanya kan setiap di dalam cakra itu kan ada cahaya merah ya kan, jingga kan, kuning, terus magiku hijau, biru, ungu, anu nila, ungu, putih kan ngono mas. Nah makanya kan ada level-levelnya. Mas ya, ini terkait dengan meditasi. Ada statement yang mengatakan bahwa meditasi tidak boleh mencari ketenangan, karena kalau kita terlelap dalam ketenangan, jika dengar suara berisik akan menimbulkan kemarahan. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Karena gini, mencari itu banyak jatuhnya karsa. Makanya kan yang namanya meditasi itu ketenangan ya gini, ya kan gini. Ini ya. Ini misalnya biar seimbang kita butuh apa? Ketenangan kan. Ya kan. Nah, kalau nggak tenang kan gini kan. Analoginya seperti itu. Ya kan loh. Nah, kita seperti membawa diri kita. Kalau kita sudah tenang bisa menemukan titik yang namanya pusat dari ya akhirnya ibarat ini batu ditumpuk-tumpuk itu seimbang. Jadi untuk menatik yaitu ya namanya spiritual ya kestabilan, keseimbangan, balance kan. Kalau kita sudah untuk mencapai balance itu ketenangan dulu. Kalau sudah tenang kan balance, ya kan, seimbang. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyangan, vibrasi. Nah vibrasi kita kan banyak kan, dari faktornya kan banyak. Nah untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa? Tenang, seimbang, balance. Kalau sudah balance kan temukan kedamaian loh mas, timbangan loh mas, keadilan, ya kan. Kalau kita sudah menemukan keseimbangan kan terjadi keadilan di dalam diri kita. Nah wes adil kan tentrem loh mas. Ini banyak pakar dan ahli geologi bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di tahun 2030 dan kemungkinan untuk Nusantara negara kita ini akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Tapi kan di Jawa kan lebih masih beruntung kan gitu, karena apa? Di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air kan ngono lah. Kehijauannya dari apa namanya Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa, nggak kayak di negara-negara lain kan gitu kan. Makanya kan leluhur kita ada bilang yang dibilang itu kan sok bakale Cina Londo kari sak judu, Jawa kari separo kan gitu. Ya itu diambil yaitu tadi ibaratnya separuh itu kan 50%. 50% itu tergolong adalah Asia Tenggara. Nah sak judu itu dalam arti 2%. Cina Londo dari sak judu itu 2%. Dan di kumulatif dunia 5% kan gitu. Makanya kan di dalam Baratayuda Jaya Binangun antara Kurawa dan Pandawa
Pandawa 5, Kurawa 100, perbandingannya adalah 5 banding 100 kan gitu. Berarti intinya akan terjadi pengimbangan manusia secara besar-besaran, Mas. Nah makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin. Jangan terlalu berlarut-larut tergiur dalam kesenangan duniawi. Yang kesenangan duniawi memang mengenakan, ya kan? Kita bisa ini, bisa itu, ya kan? Nah itu malah kita kalau terlalu keduniawian, akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur. Kan itu. Makanya kan ya lebih kita mengenal diri kita sendiri, karena zaman sekarang itu krisis identitas diri, akhirnya apa, krisis kemanusiaan, ya kan. Wong dosa karepe dhewe nggak peduli yang itu akanlah merugikan apa buat orang lain atau enggak, yang penting untung. Nah, sekarang agak gitu lolo gue cangon, ya kan. Ibaratnya wong Jawa ki wis akeh sifating jalma menungso kang ngumbar angkara murka, mung butuh nuruti karep, ya kan. Mung butuh nuruti karep, ya kan. Jadi wis ora memberikan sifat yang wis ninggalake rasa sejati nih. Rasa sejati ini dalam sudah meninggalkan jati dirinya. Jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya kan. Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam Syekh Siti Jenar, yo engson kang jumeneng ana, ya Gusti kang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebenarnya itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan nah, gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia. Ya kan? Makanya usake sifating jalma kan seneng ngumbar angkara murka, padha ninggalake rasa sejatine kan ngono. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Hanya butuh untuk mengumbar karsa itu. Akhirnya apa? Karsa itu mendunia. Ya kan? Dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri. Karena apa? Bangsa ini terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain. Ya kan? Alat transportasi impor, ya kan? Alat komunikasi impor, ajaran impor, apa yang nggak diimpor kan gitu loh. Level raja-raja dalam arti petinggi negara ini wis orang gagas gitu, nggak peduli dengan jati diri Nusantara. Katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia. Sekarang gini ya, nggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara. Asal usul Nusantara aja dilupakan kok. Nggak usah asal usul dulu. Asal usul diri aja loh, nggak tahu gimana akan memperbesar Nusantara. Kan sepele, nggak usah kita terlalu berpikir jauh. Karena apa? Kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya, begitu juga mengenal jati diri Nusantara berbagai budayanya dan kekayaan alamnya. Apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai? Enggak. No. Iya kan? Pesan saya sih kita lebih eling lan waspada ya kan. Dibilang eling lan waspada itu kan eling karo pangucape ya kan. Eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan ya kan. Kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jadi harus sifat Tuhan itu include di dalam diri kita. Jadi segala kehidupan sehari-hari, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus
arahkan pada hal yang sifatnya kasih, kan gitu. Karena ini yang dibilang masa penyaringan, biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar. Bencana besar pasti akan terjadi gitu. Nah, untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap, kan gitu loh. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin. Ya kerap-kerap di atas jam 12 malam melek bengi, kan gitu. Kalau kita, ya saya bilang tadi, heneng hening, ya kan, diam merenung kemudian hening. Nah, merenung itu apa? Diam itu kan di dalam sebuah ketenangan, di dalam keheningan gitu kan. Terus henung, kita merenungi, sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri, membuat kita itu semakin mengerti. Ya, mengerti dengan kondisi kita, mengerti dengan perasaan kita, mengerti dengan apa yang kita pilihkan, mengerti perilaku kita. Ya kan, akhirnya apa? Di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti. Karena peradaban besok itu ya namanya zaman kesucian, zaman kedamaian, dan gitu. Suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih. Kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual, mau ajaran ini ajaran itu, kalau kita nggak bisa menerapkan kasih, ya percuma. Karena Tuhan, yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta, bahkan dunia global semesta ini, dari makro sampai mikro, itu kuncinya adalah kasih gitu. Karena apa ya, itu tadi kembali kita harus mempunyai sifat pemelihara. Ya, apa yang kita pelihara pikiran kita dengan baik, pelihara rasa kita dengan baik, pelihara perilaku kita. Kalau kita sudah memelihara itu, kita sama aja memelihara diri kita. Nah, ketika kita memelihara diri kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini, mewakili gitu kan, dari diri kita sendiri. Dan itu harus bisa, kalau ini semua terjadi secara global, dari semua orang yang di muka bumi ini mempunyai sifat seperti itu, maka akan tercipta kedamaian. Tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya, ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian. Makanya kan jalan satu-satunya ketika ibaratnya gini, kalau bahasa Jawa, hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi, jantraning jagat wis pinasti, ya kan. Jadi ya menangi zaman edan, ya zaman gila ini yang gitu. Ewo hayo ing pambudi, kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan. Serba canggung, kita mau berbuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita. Kadang kita ngolah spiritual aja dikira orang gila kan gitu kan. Ya kan? Kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stres kan gitu loh, kan aneh gitu kan. Hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi, jantraning jagat wis pinasti kan gitu. Jantraning jagat wis pinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang aneh gitu kan. Ya akhirnya apa? Jantraning jagat, jantra itu kan jangka, jagat mesti ya akan bekerja ya alam. Itu tadi yang namanya global, yaitu tadi megatrust itu sifatnya pembersihan. Karena air samudra itu sifatnya neutron, jadi penetralisir. Terus ini Mas, terkait dengan konsep eling, bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam, dari bencana, kita harus eling. Apakah konsep eling itu yang dimaksud eling sama yang sang pencipta atau bagaimana? Nah, eling itu ya bagian terkecil ya, saya contohkan ya. Kita mandi,
kita mandi bahwa kita merasakan bahwa yang mandiin kita air. Nah, kita itu termasuk eling, Mas. Kita minum nih. Kita minum, kita merasakan bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan. Itu eling, Mas. Ya kan? Kita mau berbicara ini. Kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain enggak? Itu eling. Ya kan? Perilaku kita kira-kira menyakiti, merugikan orang lain atau enggak? Itu termasuk eling. Nah, eling itu yo eling karo pikirane, rasanya, ucapannya, perilaku kita, ya kan? Kalau kita sudah eling dengan itu, maka itu bagian dari eling dengan Gusti ini. Apa sekarang gini, hal yang sepele yang sering kali kita lakukan sehari-hari, mandi, ya kan? Apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eling malah? Kalau kita mandi dengan air, kan nggak pernah kan, cuek aja kan, ya kan? Nah itu hal yang sepele itu. Makanya kalau mandi, ketika kita mandi diguyur dengan air, kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita, bahwa air itu dari alam, itu akan menambah energi loh. Karena ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini, cipta rasa karsa ini, dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita. Sepele kan? Mandi itu juga disadari loh. Makan pun juga, ketika makan itu kita sadari, ini nasi ini dari hasil bumi. Saya sadari kita setiap makan itu, jangan asal makan aja gitu kan, tapi kita rasakan ketika masuk ke rohani. Nah ini akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita, itu akan membangkitkan energi. Sebenarnya gitu. Kalau kita ya dari namanya eling itu kan menyadari ya. Rasa rumongso itu eling. Dan waspada juga lagi, waspada dengan ucapan kita. Ya sama aja sebenarnya. Nah gitu. Karena apa? Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama saja melukai diri kita sendiri sebenarnya. Karena apa? Hukum imbal balik, hukum feedback, hukum cermin, ya kan? Kalau kita pantulkan biru ya kembalinya biru. Kalau pantulkan merah kembalinya merah. Ya sama aja.